Deklarasi Anies agar api terjaga, siapa yang kepincut senyum manis Anies? Ditulis oleh Anto Cahaya. Deklarasi Anies, atau apapun itu namanya, tujuan utamanya hanya menjaga nama Anies Baswedan tetap ada sampai tahun 2024 yang akan datang. Apa yang hendak dijual sosok Anies Baswedan? Sejarah mencatat Anies mantan menteri yang dipecat. Jika kualitasnya bagus, sudah pasti tetap dipertahankan sampai sekarang. Sedang jabatan Gubernur DKI Jakarta kualitasnya juga dirasa biasa-biasa saja, tidak ada prestasi bombastis, sebaliknya kerap timbulkan kontroversi dengan kebijakannya. Jika mau dikaji, sebetulnya banyak, tapi yang seksi seperti kasus overpay yang dilakukan berkali-kali di bawah kendali kepemimpinannya di Pemprov DKI Jakarta, kiranya menjadi gambaran nyata jika tata kelola keuangannya buruk sekali. Apabila di area teritorial provinsi saja begitu, apa yang akan terjadi jika yang bersangkutan kelola ribuan anggaran negara nanti? Bisakah sehat cara berpikir rakyat Indonesia? Anies Baswedan dekat dengan kelompok atau ex-ormas terlarang di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Lagi dan lagi secara mencatat dan kiranya tidak hilang begitu saja di benak rakyat Indonesia yang smart. Mungkin fakta di atas akan berbeda jika sudut pandangnya lahir dari mereka yang memang para simpatisan kelompok pembenci Jokowi. Benci Jokowi dengan segala program dan keberhasilan sang presiden bangun infrastruktur untuk negeri. Bila kunjungan ke daerah, kerap rakyatnya berebut mendekat hingga bercucuran air mata. Sedang para pembenci itu sambil mulutnya terus meracau caci maki dan sebar benci di sana-sini. Tapi di satu sisi melenggang tanpa dosa, menikmati perjalanan dengan riang, senyum dan tawa di atas jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya. Sudah mirip ODGJ dalam jumlah besar, ciri nyata kaum munafik. Kembali ke Anies, apa kabar kasus tanah muncul? Anak buah yang dipercaya cari lahan untuk rumah DP 0% bersama kelompoknya tanpa bukti rugikan negara 153 miliar. Apalagi tanah yang sedianya untuk rumah DP 0% tersebut, lahan yang bukan diperuntukkan untuk perumahan atau pemukiman. Tapi mengapa tetap dibeli? Menandakan kajian sangat ngawur habis. Gampang ke persoalan, seolah kalau bosnya si Anies dipandang tidak akan apa-apa. KPK bakal tidak berani mengusutnya. Lagi pula, dulu masih ada si sepupu juga di KPK, mungkin begitu pikirnya. Belakangan kendati oleh Anies sudah dipecat ketika kasus mulai muncul, dia muncul sebagai anak buah, tapi rekam jejak tidak bisa hilang begitu saja. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bosnya tidak becus memimpin, sesederhana itu bukan? Lalu apa istimewanya Anies? Kok pede amat seolah cocok menjadi Presiden Republik Indonesia? Dan herannya banyak kelompok-kelompok yang berusaha menjual dengan cara deklarasi. Seperti yang sudah kita ketahui, sosok Anies Baswedan bukan berasal dari kader partai. Lantas partai mana yang bakal tertarik? Sedangkan partai-partai politik di tahun 2024 seperti sedang mengunci diri, lebih suka tonjolkan kader mereka sendiri, bukan tokoh atau sosok independen. Paling hanya PAN atau PKS yang memang tidak punya kader yang populer. Nah, pertanyaan besarnya mengapa sosok Anies oleh sebagian kelompok atau simpatisannya berusaha dijaga panggungnya agar api lilin tetap menyala. Padahal secara leadership masih jauh dari kata pantas. Jika kita melihat kiprahnya selama perjalanan karir politik dan juga sebagai kepala daerah. Pasalnya sudah sering berulang kali dikatakan oleh banyak pihak jika Anies Baswedan dipandang lawan politik Jokowi. Maka di titik inilah kelompok yang memang sejak semula tidak suka Jokowi ngumpulnya di sosok Anies tersebut. Mereka mencari persamaan dan mencoba membangun klan tersendiri. Kelompok ini kemudian berusaha mengaburkan fakta yang sudah terlewat. Sedang sosok atau tokoh lain yang memiliki elektabilitas cukup bagus di bursa capres oleh lembaga survei bukan dipandang lawan politik Jokowi. Bahkan seorang Prabowo Subianto sekalipun oleh mereka sudah bukan representasi lawan politik Jokowi, mengingat secara umum Prabowo Subianto oleh mereka sudah berkhianat, malah tunduk dan memeluk Jokowi. Maka harapan terbesar kelompok ini hanya ada pada Anies Baswedan saja. Modal elektabilitas yang kerap masuk top of mind diharapkan menjadi bargaining power kepada partai agar mau melirik dan membeli si Anies. Deklarasi Anies oleh para pendukungnya tersebut bisa juga sebagai upaya agar api perjuangan tetap hangat sampai pada tahun 2023 nanti. Sebab di tahun 2023 lah partai-partai sudah menentukan capres dan cawapres mereka. Apakah Gerindra akhirnya membeli Anies sebagai cawapres? Dengan pertimbangan pendukung Anies yang sebagian besar juga mendukung Prabowo di 2014 dan 2019 kembali ke pangkuan mereka kembali. Jika skenario di atas terjadi, maka nuansa Pilpres 2014 dan 2019 bakal kembali terjadi, gerbong koalisi Gerindra versus gerbong koalisi PDIP, atau akan ada letupan kecil meski sulit terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan dengan nama poros tengah melalui gerbong koalisi Golkar. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam.
Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemprov DKI Jakarta peringatkan potensi banjir, harusnya sebut pasti banjir saja, ditulis oleh Widodo SP. Respon terbilang ngakak diberikan salah satu komentator setelah membaca pemberitaan soal peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi BPBD DKI Jakarta dengan bunyi pesan begini. Waspada cuaca ekstrem di DKI Jakarta durasi 22 Oktober 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Oktober 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terdapat potensi hujan lebat dengan dampak banjir bandang, status waspada. Baik sih, maksudnya admin akun IG @BPBD DKI Jakarta dengan peringatan itu. Warga DKI Jakarta diingatkan adanya potensi banjir akibat cuaca ekstrem yang biasanya diiringi hujan lebat disertai angin kencang. Akan tetapi, para komentator yang tampaknya sudah cukup hafal dengan apa yang terjadi di Jakarta setiap kali musim penghujan atau cuaca ekstrem tiba, memberikan komentar yang cukup seru. Saya kutipkan 5 saja di antara beberapa komentator yang masuk dari pemberitaan kompas.com hingga pukul 19.45 menit ya. 1. Lumayanlah, minimal diperingatin walau gak ngapa-ngapain. Tapi bro, kita mah sudah selalu siap, soal Pemda gak kerja sih. 2. Dah, kagak aneh banjir Jakarta, kalau gak banjir baru aneh. Yunita Komalasari. 3. Anies lagi bikin kota air di DKI Jakarta, jangan disalahartikan dia tidak kerja. Nanti yang terdampak bakal dikasih kata manis. Memang hebat Anies, pilihan warga DKI Jakarta. My Sky. 4. Gimana gak banjir? Uang DKI 1 zalim, hutan kota jadi masjid, daerah yang gak boleh dibangun malah dibangun, trotoar jadi tempat dagang, orang pada bangun rumah di pinggir kali gak digusur. Akhirnya, daerah aliran sungai jadi sempit dan dangkal. Ini bukti otak Anies gak sampai. MS di grup. 5. Bukan potensi banjir, tetapi pasti banjir. Gitu jujur, tidak kata manis. Adams. Terus terang, saya paling suka 2 komentar terakhir. Komentar keempat menunjukkan dengan jelas seputar kondisi Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan, di mana konsep yang dulunya dikeluarkan semasa kampanye Pilkada 2017 silam kini menjadi semakin amburadul. Saya sih belum mencari tahu lebih banyak soal kebenaran dari komentar keempat itu, tapi rasanya pernah baca-baca cerita yang kurang lebih menyetujui komentar dari netizen MS di grup itu. Sementara komentar kelima meski terlihat sederhana, singkat, tapi sangat jelas dan nampol kalau sampai dibaca oleh orang yang dimaksud. Jika itu admin IG BPBD DKI Jakarta, ya berarti tudingan ketidakjujuran itu ditujukan ke sana dengan nada mengoreksi.